sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mediani Komawandal dengan NIM 3124087 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anu Hara dengan NIM 3124058. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Atakai dengan NIM 3124059. Perkenalkan, nama saya Marcela Mokaranu dengan NIM 3124086. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi dan seleksi alam. Yang pertama, evolusi. Evolusi adalah proses di mana perubahan karakteristik suatu populasi organisme dari waktu ke waktu. Perubahan ini diwariskan secara genetik dari generasi ke generasi. Terus ada poin-poin penting terkait evolusi. Yang pertama, perubahan bertahap, yaitu evolusi bukanlah perubahan mendadak, melainkan perubahan proses akumulasi, perubahan kecil selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, ada tingkat populasi, yang dimana evolusi tidak terjadi pada individu, tetapi pada populasi organisme. Yang ketiga, warisan genetik. Perubahan yang terjadi harus dapat diwariskan kepada generasi berikutnya agar dianggap sebagai evolusi. Yang keempat, ada seleksi alam, yaitu individu dengan ciri-ciri yang lebih menguntungkan akan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga ciri-ciri tersebut menjadi lebih umum dalam populasi. Yang kelima ada mutasi, yaitu perubahan acak pada materi genetik yang menghasilkan ciri-ciri baru yang dapat diwariskan. Terus yang keenam ada aliran gen, yaitu perpindahan gen antar populasi dapat memperkenalkan variasi atau genetika baru. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana organisme dengan sifat-sifat tertentu yang menguntungkan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat-sifat tersebut menjadi lebih umum dalam populasi dari waktu ke waktu. Berikut ada poin-poin penting terkait dengan seleksi alam. Yang pertama, ada proses diferensial, yaitu seleksi alam bukanlah proses acak, tetapi lebih menekankan pada kelangsungan hidup dan reproduksi individu dengan sifat-sifat tertentu. Yang kedua, ada adaptasi, yaitu seleksi alam menghasilkan adaptasi, yaitu ciri-ciri yang membantu organisme bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungannya. Yang ketiga, ada variasi, yaitu seleksi alam membutuhkan variasi dalam populasi. Jika semua individu identik, tidak ada dasar untuk seleksi. Terus ada variasi genetik, yaitu perbedaan genetika antara individu dengan suatu populasi. Selanjutnya ada warisan, yaitu sifat-sifat yang menguntungkan harus dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada perbedaan kelangsungan hidup dan reproduksi, yaitu individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan. Selanjutnya ada jenis-jenis seleksi alam, yaitu seleksi yang mengarahkan pada suatu ekstrim pada suatu sifat. Contohnya adalah evolusi leher panjang pada jerapah. Selanjutnya ada seleksi penstabilan, yaitu seleksi yang mendukung rata-rata suatu sifat dan menghilangkan ekstrim. Contohnya berat saat bayi baru lahir. Selanjutnya ada seleksi disruptif, yaitu seleksi yang mendukung kedua ekstrim dari suatu sifat dan menghilangkan rata-rata. Contohnya adalah warna bulu pada rambut Finch di lingkungan dengan dua jenis biji yang berbeda. Yang kedua, ada teori-teori evolusi, yaitu yang pertama, teori lamar. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut. Contohnya, jerapah memiliki leher panjang karena selalu menjangkau daun tinggi. Kelemahan teori sifat didapat tidak terbukti secara genetik. Yang kedua, ada teori Darwin. Makhluk hidup berproduksi lebih banyak dari yang dapat bertahan hidup. Hanya yang paling mampu beradaptasi yang akan bertahan. Contohnya, burung finis di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk paruh berbeda sesuai jenis makanannya. Yang ketiga, teori sintesis modern. Menggabungkan teori Darwin dengan genetika Mendel. Evolusi terjadi karena mutasi gen, rekombinasi gen, seleksi alam, dan isolasi.
Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3, mekanisme seleksi alam. Adalah proses alamiah yang menyebabkan individu-individu yang memiliki sifat atau ciri yang lebih menguntungkan dalam lingkungan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak dibandingkan individu lain yang menguntungkan. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin dalam teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam. Berikut penjelasan mekanisme secara bertahap. Yang pertama, ada variasi dalam populasi. Setiap populasi memiliki makhluk hidup, memiliki perbedaan atau variasi dalam sifat-sifatnya, misalnya warna kulit, bentuk paru, kecepatan, ketahanan terhadap penyakit, dan lain-lain. Variasi ini biasanya terjadi karena mutasi genetik dan kombinasi gen saat reproduksi. Yang kedua, ada tekanan lingkungan atau seleksi alam. Lingkungan menyediakan tantangan seperti ketersediaan makanan, perubahan iklim, adanya predator atau penyakit. Tidak semua individu bisa bertahap terhadap tekanan tersebut. Yang ketiga, ada kelangsungan hidup yang terpilih. Individu yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungan yang akan lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Misalnya, jerapah berlayar panjang lebih mudah mendapatkan makanan di pohon tinggi dibandingkan yang berlayar pendek. Yang keempat, ada pewarisan sifat. Pewarisan sifat-sifat yang membantu individu bertahan hidup akan diwariskan kepada keturunan yang melalui gen dalam beberapa generasi. Sifat yang menguntungkan ini menjadi semakin umum dalam populasi. Dan ada yang terakhir, terjadinya evolusi. Setelah waktu yang lama, perubahan kecil yang terus-menerus ini dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru yang lebih cocok. Selanjutnya kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu evolusi, khususnya teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin. Evolusi itu bukan cuma sekedar manusia berasal dari monyet, tapi jauh lebih kompleks dan menarik dari itu. Jadi apa sih evolusi itu? Gampangnya, evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi karena adanya seleksi alam. Bayangkan di suatu hutan itu ada banyak kelinci. Ada yang larinya cepat dan ada yang lari lambat. Nah, kelinci yang larinya cepat punya peluang lebih besar untuk kabur dari serigala. Jadi mereka lebih mungkin untuk hidup dan punya anak. Anak-anak mereka mewarisi kemampuan lari cepat itu. Lama-kelamaan, populasi kelinci di hutan itu jadi didominasi oleh kelinci yang larinya cepat. Itulah contoh sederhana seleksi alam. Terus ada teori Darwin. Charles Darwin, seorang ilmuwan hebat, punya ide yang revolusioner. Dia bilang semuanya makhluk hidup itu sebenarnya punya nenek moyang yang sama. Jadi manusia, ikan, burung, bahkan bakteri, semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Darwin juga bilang perubahan itu terjadi karena seleksi alam. Jadi makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan meneruskan keturunannya yang tidak bisa beradaptasi, tapi sayangnya harus punah. Biar lebih jelas, di sini saya kasih contoh nyata, yaitu di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan burung fin dengan bentuk paruh yang berbeda-beda. Nah, ada yang paruhnya besar untuk memecahkan biji, dan juga ada yang paruhnya kecil untuk makan serangga. Kenapa bisa begitu? Karena di setiap pulau itu jenis makanannya beda-beda. Burung fin yang paruhnya sesuai dengan jenis makanan di pulau itu akan lebih mudah bertahan hidup dan punya anak. Lama-kelamaan, bentuk paruh mereka jadi berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Terus di sini ada bukti-bukti evolusi. Nah, teori Darwin ini bukan cuma omong kosong ya teman-teman, karena ada banyak bukti yang mendukungnya. Misalnya kita bisa lihat dari fosil-fosil, dari perbandingan anatomi tubuh makhluk hidup, bahkan dari DNA kita. Semua bukti ini menunjukkan bahwa evolusi itu memang terjadi. Oke teman-teman, jadi setelah kita bahas panjang lebar tentang evolusi, seleksi alam, teori Darwin, mekanisme dan bukti-buktinya, intinya adalah evolusi itu nyata. Makhluk hidup itu berubah dari waktu ke waktu karena adanya tekanan dari lingkungan. Yang bisa beradaptasi, dia akan bertahan dan mewariskan sifatnya.
yang tidak bisa sayangnya harus punah. Teori Darwin ini bukan cuma sekedar teori, tapi sudah didukung oleh banyak bukti ilmiah. Jadi kita sebagai manusia juga merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks. Jadi baik, demikian materi yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih.